Cara cepat dan mudah membuat laporan progres bulanan pekerjaan konstruksi. Berikut videonya. Silahkan teman-teman isi data proyek teman-teman di sini. Nama itemnya seperti apa, satuannya apa, harga satuannya berapa. Ya, jadi teman-teman hanya dapat menginput kolom yang sudah kami sediakan. Contohnya ini. Kalau teman-teman menginput pada kolom yang tidak diizinkan untuk teman-teman input, maka akan ditolak secara otomatis seperti ini ya. Karena apa? Ini sudah kami buatkan formula agar supaya teman-teman tidak bisa merubah rumus yang sudah kami buat di sini. Ya, jadi ini ada nilai dan volume sesuai kontrak, nilai dan volume mutual cek awal, mutual cek 1 dan seterusnya. Jadi ini sudah kami sediakan beberapa tabel kolom mulai dari nilai dan volume kontrak, MC awal 1 2 3 sampai MC akhir. Tambahkan apabila terjadi perubahan data proyek, maka silakan teman-teman input pada kolom ini, kontrak CCO. Oke, sebelum masuk pada langkah berikut, silakan teman-teman input data pekerjaan di sini. Misalnya pekerjaan persiapan, ini ketiga, harga satuannya sekian. Kemudian masuk poin B, pekerjaan tanah. D, satu, pekerjaan galian tanah fondasi, satuannya meter kubik, harga satuannya nanti teman-teman konekkan pada harga satuan yang ada di kontrak, karena ini kita akan menginput data proyek yang ada atau yang sesuai pada kontrak ya. Ini harga satuannya misalnya 40.000 meter, kemudian volumenya misalnya 5 kubik. Jadi harganya akan otomatis terinput di sini. Jadi cara kerjanya teman-teman seterusnya akan seperti itu. Silahkan teman-teman input data pekerjaan teman-teman di kolom ini. Oke, kita tambahkan dulu itemnya. Nomor 2, pekerjaan organ tanah kembali, satuannya meter kubik, harga satuannya misalnya 20.000, volumenya 1 kubik. Kemudian nomor 3, pekerjaan organ tanah, satuannya meter kubik, dan satuannya misalnya 100.000, volumenya 3 kubik.
Oke, jadi ketika teman-teman sudah mengisi semua informasi atau item pekerjaan sesuai dengan data kontrak teman-teman, langkah selanjutnya bagaimana cara membuat laporan progres dari volume sesuai kontrak ini. Ya, jadi kita masuk, jadi untuk tabel MC dan lain sebagainya sampai tabel CCO itu diisi ketika terdapat perubahan atau adendum pada kontrak, kecuali pada kolom nilai dan volume mutual cek awal. Ya, jadi dalam satu kegiatan konstruksi sebelum melakukan pekerjaan awal di lapangan maka perlu dilakukan mutual cek awal bersama dengan tim stakeholder. Jadi apabila terdapat selisih volume di lapangan dengan nilai kontrak atau volume kontrak, maka teman-teman tinggal mengisikan volumenya di kolom ini. Ya, tergantung berapa kali teman-teman melakukan mutual check. Jadi teman-teman misalnya melakukan mutual check sebanyak 3 kali, ya teman-teman wajib mengisikan tabel yang sudah kami sediakan di sini. Jika tidak ada, teman-teman bisa mengisikan tabel mutual check awalnya ini sesuai dengan volume atau harga satuan nilai kontrak. Oke, lanjut. Jadi cara membuat laporan progres harian, mingguan, dan bulanan, teman-teman masuk pada, tinggal geser ke kanan tampilan layar teman-teman. Ya, jadi di hari pertama ini sudah connect dengan tanggal kontrak teman-teman. Jadi semisal teman-teman melakukan pekerjaan awal di lapangan pada tanggal 1 atau tanggal 5 dan seterusnya, ya bebas sesuai dengan data atau kegiatan di lapangan seperti apa. Jadi kita ambil contoh, misalnya kegiatannya kita mulai pada tanggal 1 atau awal kontrak. Jadi kita isikan volume sesuai dengan realisasi lapangan. Ya. Jadi untuk mempermudah tampilannya kita masuk pada view, klik split. Ya, kita bahagi 2 dulu tampilannya. Geser. Misalnya seperti ini, kemudian sini kita geser, klik, kita tarik sampai kolom volume. Jadi cara menginput volume sesuai dengan progres di lapangan, teman-teman tinggal menginput volumenya sesuai dengan tanggal yang sudah kami sediakan. Ya, misalnya pekerjaan kesehatan dan keselamatan kerja itu dilaksanakan pada tanggal 1 di hari pertama pekerjaan, maka teman-teman tinggal menginputkan volumenya berapa, misalnya 1, ya tulis 1. Kemudian pembuatan papan proyek, misalnya di hari kedua kita input 1. Kemudian di hari ketiga pengukuran dan pemasangan poplang, di hari ketiga kita input volumenya 1. Jadi nanti teman-teman volume yang Anda input di sini ini akan otomatis dilaporkan berapa bobot pekerjaan di laporan harian, mingguan, dan bulanan. Ini akan otomatis masuk pada icon atau sheet yang sudah kami sediakan tadi di form menu. Kemudian masuk pada pekerjaan galian tanah pondasi.
misalnya pekerjaannya dilaksanakan pada minggu kedua, misalnya anggaplah di minggu pertama hanya 3 hari, karena untuk sisanya adalah kegiatan drop material, jadi dikosongkan aja karena tidak ada volume yang dicapai, maka masuk pada minggu kedua. Nah, minggu kedua sudah mulai kegiatan pekerjaan galian tanah pondasi. Jadi silakan teman-teman input sesuai dengan volume yang ada di lapangan. Ya, misalnya di minggu kedua hari pertama volume yang dicapai di lapangan misalnya galiannya 3 kubik, kemudian hari selanjutnya 2 kubik ya. Kemudian masuk pada pekerjaan urugan tanah kembali, misalnya di hari kedua minggu kedua masukkan nilainya 1. Kemudian pekerjaan urugan tanah kembali ini biasanya jadi dalam konsep penginputan dalam master ini teman-teman, tentunya teman-teman harus menguasai manajemen konstruksi ya. Contohnya ini pekerjaan urugan tanah tentunya akan dikerjakan ketika pasangan pondasinya sudah selesai ya, jadi di skip dulu, kita lakukan sesuai dengan tahapan pekerjaan di lapangan ya. Untuk pekerjaan unstamping atau batu kosong misalnya di hari ketiga minggu kedua kita input volumenya misalnya 5 kubik. Oke, kemudian selanjutnya pekerjaan pasangan pondasi misalnya hari ini 1 kubik, hari selanjutnya 1 kubik, selanjutnya 1 kubik. Jadi volumenya harus diinput sesuai dengan realisasi lapangan ya. Misalnya di sini kita input 1, kemudian di hari selanjutnya 10 kubik. Oke, jadi ketika semua item sudah diinput sesuai dengan progres lapangan, teman-teman tinggal kembali ke tampilan awal, masuk pada laporan bulanan, tinggal klik bulanan. Cara kerjanya sama dengan tadi, tinggal di hide saja baris atau kolom yang nilainya kosong, maka akan ditampilkan seperti ini ya. Di bulan ke-1 itu sudah 100% karena tadi kita input volumenya atau pekerjaan hanya selesai pada minggu ketiga, jadi akan direkap dalam sebulan itu sudah bobotnya sudah 100%. Cara kerjanya, cara pernya sama dengan laporan bulanan mingguan tadi.